Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas dan paling indah kita ucapkan kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, inayah, taufik dan maunanya lah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, di bulan suci yang penuh berkah ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam acara Tazkiyah Ramadan yang diselenggarakan oleh PMS Studio Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai contoh untuk menjalani kehidupan ini, untuk mencapai kehidupan yang selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan keseharian kita banyak kita lihat saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk menjaga lisannya. Dia tidak mampu menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya ialah wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik. Itulah salah satu keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, yaitu akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita mampu menjaga lisan kita dari berkata yang tidak baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik, maka di akhirat nantinya dia menjadi orang yang rugi dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya lisan ini, hadirin sekalian, bisa membawa kita kepada manusia yang baik, manusia yang mulia, dan lisan ini pula bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kehinaan. Oleh sebab itu, orang-orang yang gemar menceritakan kejelekan orang lain, orang-orang yang gemar memfitnah orang lain, orang-orang yang gemar menyakiti hati orang lain dengan lisannya, pada hakikatnya ia telah mentransfer pahalanya kepada orang-orang yang dianiaya tersebut. Kenapa hadirin sekalian? Karena sesungguhnya setiap perbuatan
setiap ucapan yang keluar dari lisan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada hari kemudian orang-orang yang kita pernah sakiti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari keadilan. Ya Allah, dulu si A menceritakan kejelekan saya, padahal Engkau sudah menutup kejelekan itu dari saya. Ya Allah, orang ini pernah menyakiti hati saya dengan lisannya. Ya Allah, orang ini pernah memfitnah saya. Nah, maka pada hari ini ya Allah, saya meminta keadilan-Mu ya Allah. Maka pada saat itulah hadirin sekalian, proses transfer dosa amal kebaikan kita itu terjadi. Amal kebaikan kita itu akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah kita aniaya dengan lisan kita, pernah kita fitnah, pernah kita menceritakan keburukannya dan sebagainya. Dan yang paling celakanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika amal kebaikan kita sudah habis, maka dan masih ada utang kita terhadap orang yang pernah kita sakiti, maka dosa-dosa orang yang pernah kita aniaya akan ditransfer kepada kita. Dan mudah-mudahan ini semua tidak terjadi kepada kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi SAW sangat mencintai umatnya, sangat menyayangi umatnya dan ingin supaya semua umatnya masuk surga, maka beliau mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik, dan apabila tidak mampu maka hendaklah ia diam. Hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu hadirin sekalian, untuk menjaga kemurnian nilai pahala yang pernah kita laksanakan selama ini, maka marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, agar nantinya kita keluar dari bulan suci Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.